Tes, teman-teman, suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Bu. Jangan, Bu. Oke, baik. Kita mulai kegiatan perkuliahan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, rekan-rekan semuanya. Jika saya putus-putus, mohon diinfokan ya. Kemarin kita sudah belajar Q. Hari ini kita akan belajar CLO3, yaitu graph dan tree. Nah, untuk materi yang pertama yaitu graph, saya akan merefresh kembali teori graph yang sudah didapatkan seharusnya ya di mata kuliah Mathis. Oke, kalau dengar kata graph, apa yang teman-teman ingat? Seperti biasa sebut nama ya. Dengar kata graph, apa yang teman-teman ingat? Nggak ingat apa-apa? Ini udah pernah ngambil Mathis belum? Kayaknya belum. Himpunan bukan, Bu? Kak, Boleh jawab nggak, Bu? boleh, boleh. Kalau yang seingat saya itu graf itu kayak eh, dia ada dari objek satu ke objek dua itu saling berhubungan gitu. Oke. Ini siapa ya? Lupa lagi suaranya. Oh, Marcel ya. Yang sebelumnya siapa tuh? Jangan lupa teman-teman, namanya di ini ya, nanti di pas ngechat, nanti absennya di chat ya. Di waktu yang saya tentukan. Jadi rename aja namanya dengan NIM dan nama. Oke, teman-teman, graph itu sebuah struktur data. Kita kan mata kuliah struktur data ya. Jadi bagaimana kita mengenali berbagai macam penyimpanan data. Strukturnya itu seperti apa? Kita udah belajar linked list, kemudian kita belajar konsep antrian atau queue. Kita juga belajar kemarin stack ya, yang di video sama Bu Hani. Nah, sekarang kita akan belajar struktur data lain yaitu graph. Artinya graph ini punya karakter khusus ya layaknya queue, antrian. Pasti yang data baru datang di paling belakang dan yang akan dihapus dari antrian yang paling depan. Nah, graf ini benar banget tadi ada dua buah objek saling terhubung. Ini identik dengan bulatan ya. Kalau teman-teman masih ingat, nah ini nih, masih ingat nggak gambar ini? Yang bulat-bulat ini ada yang tahu namanya apa? Itu not ya, Bu? Betul, siapa itu? Saya salah. Reva. Salah, salah. Oh, Fala. Jauh amat. Oke, sip. Jadi pada graf, teman-teman, ini mau saya kemana? Oh, ini dia. Jadi pada graf itu, data disimpan di bulatan-bulatan ini. Nah, yang tadi disebut Marshall object tuh ini. Nama dalam grafnya itu node. Ya, jadi node-node ini akan berisi data-data. Nah, setiap data-data itu bisa jadi memiliki hubungan dengan data lainnya atau node satu dengan node lainnya. Nah, ini penghubungnya adalah garis. Ada yang tahu nama garis ini apa? Garis yang menghubungkan dua buah node namanya edge ya. Edge, EDGJ. Ini menunjukkan dua buah node itu terhubung jika dia memiliki edge seperti ini. Nah, di sini kita lihat node satu, kita juga bisa nyebutnya vertex ya teman-teman, makanya ini V. Ini A karena edge. Jadi vertex satu atau data pertama terhubung dengan dua buah edge dengan vertex kedua. Oh, teman-teman izin ini mau azan, saya mute dulu ya. Oke, Bu.
Oke, teman-teman, izin saya lanjutkan kembali. eh Tadi kita sampai di penjelasan tentang vertex ya. Jadi data satu dengan data kedua dihubungkan oleh dua buah edge. Nah, ini ada vertex 3 di mana dia terhubung ke vertex satu dengan nama edge-nya edge 3, kemudian terhubung ke vertex 2 itu edge 4. Kemudian di sini ada sebuah edge yang ke dirinya sendiri, yaitu siklik ya, siklik. Jadi ini gambaran contoh graf yang mau saya tanyakan. Memangnya data apa sih yang disimpan dalam wujud seperti ini di kehidupan kita sehari-hari? Kalau Q jelas ya, antrian, data antrian udah jelas. Stack kemarin juga harusnya udah disampaikan nih sama Bu Hani bahwa contoh simpelnya adalah ketika teman-teman ando ya, mengando proses di komputer. Nah, kalau graf kira-kira nyimpen data apa teman-teman? Ada yang tahu? Apa sih? Grafik sih, Bu. Apa? Grafik. Grafik. Grafik itu maksudnya gimana? Grafik yang menunjukkan misalnya angka kematian rendah gitu. Oke, misalkan grafik grafik angka kematian datanya data pertama apa contohnya? Jadi bayangin teman-teman, apa sih data yang dia itu punya hubungan antar data itu dengan konsep seperti ini. Jadi antara data satu dan dua dia punya dua hubungan, bisa lebih dari satu hubungan. Ada juga mungkin di sini sebuah vertex yang nggak terhubung dengan siapa-siapa. Ingat nggak kalau di graf itu biasanya kalian disuruh hitung apa? Boleh jawab, Bu? Boleh. Eh, kalau yang saya tahu, yang saya pikir itu kayak misalnya kita mau, misalnya lintasan nih, kita mau ke lintasan yang satu ke lintasan yang lain gitu, Bu. Oke, berarti kalau di kehidupan sehari-hari itu wujudnya apa? Bentuknya atau aplikasinya Seperti apa deh? jarak jarak misalnya mau ke dari rumah ke tempat yang kayak supermarket gitu. Nah, kira-kira kamu ngelihat model atau kamu buka apps apa tuh untuk tahu kayak gituan? Ini sering banget kita pakai teman-teman appsnya. Minimal dua apps ini ada di HP teman-teman semua. Maaf sih, Bu. Betul banget. Yang pertama adalah Maps, Mas. Nah, betul. Jadi contohnya ketika kita ingin memodelkan hubungan antar kota. Misalkan hubungannya itu tentang jarak ya. Jadi kota pertama terhubung dengan kota kelima itu misalkan dengan Jalan Soekarno-Hatta. Kemudian dari Soekarno-Hatta terhubung juga dengan Dayakolot misalkan. Kemudian Dayakolot sama Buah Batu terhubung dengan dua jalur, bisa lewat terusan Bojong Soang, bisa juga lewat yang lain gitu ya. Nah, teman-teman suara saya cukup jelas nggak? Soalnya lagi solawatan. Jelas, Bu. Oke, teman-teman. Semoga backsoundnya ini ya masih tidak menutupi suara saya. Kita lanjut.
Aduh, mana sih mouse-nya? Nah, contohnya maps, di mana kita memodelkan hubungan antar kota dengan jarak, dengan waktu, boleh banget. Ada satu lagi aplikasi yang menggunakan konsep graf. Nah, kalau saya liatin contohnya yang ini nih. Nah, ini nih. Ini ada 4 node, kemudian ada arahnya. Eh, ada yang tahu nggak apa aplikasi di HP teman-teman yang memanfaatkan konsep graf selain Google Maps? Berarti kayak ini ya Bu, kalau tadi contohnya Google Maps, ini mungkin contohnya misal di sosial media gitu Bu, follower sama si content creatornya mungkin. Oke, good, bener banget. Sosial media, teman-teman. Contohnya jenis graf berarah. Di sini yang di gambar nomor 2, eh, akun kedua memfollow akun pertama. Tapi akun pertama tidak memfollow akun kedua. Yang ini terus akun 4 di-follow oleh akun kedua. Nah, tapi ini aneh ya. Maksudnya nggak mungkin satu akun, contohnya akun 3 itu memfollow 2 kali akun satu. Ya, tapi ini contoh saja teman-teman bahwa graf berarah itu bisa memodelkan hubungan antar akun di sosial media ya. Makanya teman-teman harusnya ya mengenali ada 2 jenis graf, graf berarah dan tidak berarah. Nah, yang akan kita fokuskan adalah yang graf berarah. Kita akan fokus ke graf berarah. Contoh nih, oh ya, untuk memodelkan graf, teman-teman masih ingat nggak ketetanggaan? Nah, jadi gimana sih cara ngoding graf? Kan nggak mungkin yang ngoding bulatan gitu. Nah, kita bisa memodelkan dia dalam bentuk hubungan bertetanggaan. Kita bisa coding dia, hubungan ketetanggaan itu dengan matriks bisa, dan yang kita akan pelajari dengan multilinked list. Nah, contohnya nih, kita lihat graf yang ini. Ini graf tidak berarah. Saya mau tanya, tetangganya V1 siapa? Ini nggak bagus grafnya. Yang ini aja. Tetangganya 1 siapa? Ada yang tahu? 1 bertetangga dengan Dengan 2, betul. Ada lagi? Sama dengan 3 juga, Bu. 3 Bu. Oke, Haidar ya tadi kayaknya. Bukan, Haidar malah siapa ya tadi yang ngomong selain Marcel dan Falah? Raffi, Bu. Oh, Raffi. Setelah 1 bertetangga dengan 2 dan 3. 3 bertetangga dengan 2, 1 ya, itu ada 2. Kemudian 4 dan dengan dirinya sendiri. Ini siklik ya namanya. Nah, ketetanggaan itu yang memudahkan kita untuk memahami graf. Karena nggak mungkin kita ngoding gambarnya kan. Nah, kalau pakai matriks sudah diajarkan di Matis dan matriks juga sudah dipelajari, matriks 2 dimensi sudah ada di Alpro, maka di struktur data karena kita sudah belajar list, kita akan memanfaatkan link list untuk memodelkan graf. Nah, cara memodelkannya dengan memanfaatkan multilink list. Apa itu multilink list? Nanti saya akan jelaskan. Sebelum masuk ke sana, saya mau refresh dulu nih beberapa operasi-operasi identitas pada graf yang perlu kalian flashback kembali, yang nanti kita akan coding gitu. Pertama, ada yang namanya derajat, teman-teman. Kita lihat nih, kenapa derajat V1 dan V2 itu 3. Kita lihat V1, mana V1? Oh, nggak ada. Ini V1 ini ya. Kira-kira apa arti derajat, teman-teman? V1 itu 3, V2 itu 3, V3 itu 4, V4 itu 0. Kira-kira derajat itu apa? Contohnya, Derajat berarti ini ya Bu, node-nya tuh nyambungnya kemana aja gitu Bu. betul, dia terkoneksi dengan berapa banyak node atau ya ini sisinya, edge-nya yang keluar dari dia, yang dari dia menuju dia lah intinya. Kalau dia tidak berarah, maka langsung hitung aja nih berapa edge yang bersisian dengan vertex tersebut. V1 ada 3, V3 ada 1, 2, keluar 1, masuk ke dalam 1, jadi 4.
karena dia siklik. V4 0 derajatnya karena dia tidak punya age. Sedangkan untuk yang berarah, dia ada derajat in dan derajat out. Contoh yang V1 ini derajat in, yang masuk ke dia itu ada 1, yang keluar dari dia ada 1. Kemudian yang vertex 2, derajat in-nya 0 karena nggak ada yang menuju ke dirinya, tapi derajat out-nya 2 nih, karena yang keluar 2. Vertex 3, derajat in-nya 1, 2, dan 3, dan derajat out-nya ada 1. Nah, yang kita akan fokuskan yang kanan ya, teman-teman. Yang kita akan modelkan. Ini contoh kalau kita pakai array. Saya nggak akan bahas karena ini di Matlis. Saya akan skip. Nah, terus gimana nih kalau di struktur data menggunakan list? Ini contohnya, teman-teman. Ketika teman-teman melihat graf yang seperti ini yang ini nih, maka yang harus terbayang di wajah teman-teman tuh gambar yang ini. Ini adalah multi-link list, yaitu sebuah list yang memiliki anak lah, gampangnya gitu ya. Atau sebuah list, bukan sebuah, lebih dari satu list yang saling terhubung, gampangnya gitu. Nah, ini contoh jenis multi-link list 1 ke N yang akan kita explore dalam rangka memodelkan si graf. Nah, ada yang aware nggak? Kira-kira ketik not A, B, C, D ini diwakili oleh yang mana? Yang atas ini atau yang bawah? Yang atas, Bu. Good. Nah, jadi not atau data-data yang akan disimpan di not itu, kalau di-coding dalam bentuk multi-link list, dia adalah kotak-kotak yang atas. Kita sering sebut dengan list parent. Nah, kalau karena sekarang kita lagi bahas graph, kita sebut dia dengan list node. Nah, setiap node itu akan memiliki edge yang bersisian atau tetangga. Contohnya, A bertetangga dengan B, D, dan C. Itu sebabnya dia memiliki 3 buah anak atau 3 buah list sublist, yaitu pertama B, C, lalu D. Yang B bertetangga dengan A dan D. Jadi dia cuma punya 2 anaknya dia, A dan D. Begitu seterusnya. Bagaimana dengan yang berarah? Nah, kalau yang berarah, teman-teman, bertetangganya A bertetangga dengan B. Ya, jadi sistemnya tetangga di graf berarah itu kalau dia memfollow. Jadi A bertetangga dengan B, tapi B tidak bertetangga dengan A. Ya, jadi karena si B nggak ngefollow balik gitu ya. Jadi hanya A yang bertetangga dengan B. Berarti nanti tinggal buat, oh di A hanya ada B, yang ini nggak ada. Nah, terus A, oh maaf, sorry, salah. A itu bertetangga dengan B, C, dan D, berarti ini ada ya. Kemudian, nah ini, B, dia hanya bertetangga dengan D. Maka ini A nggak ada. Hanya ada D saja. C bertetangga cuma dengan D. Berarti yang di C ini hanya ada D saja, ini nggak ada. Nah, jadi hati-hati teman-teman. Ketika grafnya berarah, maka simpel. Semua tetangganya tinggal dijadikan anak. Tapi ketika dia berarah, maka yang bertetangga itu hanya yang dia follow atau yang dia tuju. Sehingga nanti bentuk multi-link list yang akan kita coding berbeda. Nah, ini contoh teman-teman. Ini tidak berarah, maka gambarnya seperti ini ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 node age, list age. Kenapa 12? Karena dia bolak-balik ya. Jadi jika A dan B terhubung, maka si A akan punya anak B, begitupun B punya anak A. Di sini ada 6 age. Dikali 2 ya, berarti 12. Sedangkan kalau graf berarah, nanti kalian tinggal lihat arahnya saja. Ya. Ini contoh list 1 ke N. Nah, ada juga teman-teman, memodelkannya tuh nggak kayak gini nih, nggak kayak gini. Tapi
pakai pointer. Wah, ini rumit sekali ya melihat gambarnya. Contohnya, A ini bertetangga kan dengan B. Nah, maka anaknya itu isinya pointer langsung ke sini. Terus dia juga bertetangga dengan C, ya kan? Jadi ini pointernya menuju C. Begitu seterusnya. Jadi bedanya kalau di sini yang disimpan adalah node-nya, node tetangganya siapa? Kalau yang di sini yang disimpan adalah pointer saja. Nah, yang mana yang akan kita gunakan untuk merepresentasikan graf kita? Yang kita pakai yang ini ya, teman-teman. Ini ilmu aja. Kalau yang efektif yang mana? Yang ini. Ini lebih efektif. Cuma kita akan belajar yang sederhana, yang ini. Oke, nah ini contohnya yang berarah seperti yang saya sampaikan tadi. Yang F, kenapa nggak punya anak? Ada yang tahu nggak? Nih, dia nggak punya anak nih. Kenapa F nggak punya anak? Karena anggotanya nggak ada, Bu. Good, Dia nggak ya. ada mengarah kemana. Betul. Dia tidak punya tetangga ya, karena dia tidak menunjuk ke siapapun. Oke, sekarang saya mau tanya, derajat in-nya A berapa? Derajat in-nya A berapa? Ke dua, Tiga. Bu. Ini jangan dihitung ya, ini cuma pointer start mulainya Kalau aja. kalau Oke, panah oke. masuk itu dihitung ya, Bu? Yang ini start, enggak. Tiga, Bu. Derajat in sama derajat out-nya A berapa? Kalau derajat ini tuh dua, derajat outnya itu satu. Ah, salah. Kebalik, kebalik. Derajat 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 outnya in-nya itu satu. satu, derajat innya dua. Oke, sip. Ini kayaknya Abdullah juga ini ya, komen. Oke, teman-teman yang A ini derajat in-nya ada satu, derajat out-nya ada dua. Good. Sekarang kalau D, derajat in-nya berapa? Kosong, outnya Outnya dua. kosong, outnya itu Hah, satu. Dua. kosong? Ah, salah, salah. D, D, D. Kalau D itu outnya dua, innya dua. Ya, Ini dua. yang D Oh, itu derajat in-nya dua, yang ini ya. Yang ini Yang satu, outnya dua. dua, dan out-nya dua. Oke, good. Iya. Nah, sekarang teman-teman, gambar graf di kiri ini sebagai programmer, kita kan butuh ngoding nih. Nggak mungkin ngoding bulatan, yang kita coding yang kanan. Jadi kita akan membangun multilink list-nya. Nah, pertanyaan saya, jika yang kanan ini adalah model dari graf yang kiri, ya gambaran model codingannya adalah yang kanan ini, kira-kira lebih mudah, bagaimana cara tahu derajat in? Jangan lihat gambar kiri ya, lihatnya gambar kanan. Contoh, atau derajat out dulu deh yang gampang. A ini derajat outnya 2, B derajat outnya 1, C 1, D 2, F 0. Kira-kira gimana ya cara taunya? Tanpa melihat gambar yang kiri ya. Kenapa, Bu? Kita kan diminta nih, tolong hitung berapa derajat in dan out dari sebuah node. Contoh, node A, kita tahu di gambar kiri derajat innya 1, derajat outnya 2. Yang B, itu derajat innya 1, derajat outnya 2. Yang C juga begitu dan seterusnya lah ya. Nah, pertanyaan saya, kalau di sini kita bisa lihat gambar panah. Nah, kalau di sini yang kita lihat apa nih? Initial state-nya, Bu. Initial state itu apa? Itu ya state awal masuk. Berarti dari startnya itu kan dari A, terus A itu ngarah ke vertexnya ngarah ke node B sama D, itu kan berarti out-nya 2. Oke, good. Nah, betul banget. Jadi, untuk menghitung derajat out, caranya gimana sih? Ya udah, ketika kita punya node A, tinggal hitung anaknya. Ya, kita hitung anaknya aja. A ini anaknya ada 2, berarti derajat outnya 2. B ini anaknya 1, berarti derajat outnya 1. C ini anaknya 1, berarti derajat outnya 1. D anaknya 2, berarti derajat out 2. Dan F itu nggak punya anak, berarti derajat outnya 0. Berarti untuk menghitung derajat out sudah ketemu logiknya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana mengetahui derajat in? Contohnya, A itu derajat innya 1, B itu derajat innya 1, C derajat innya 1, D derajat innya 2, F derajat innya 1. Kira-kira dari mana logiknya?
Kalau untuk dari A itu Bu, dari yang pertama kan start itu dia menuju ke A itu in-nya. Terus kalau untuk B-nya satu itu dia yang menuju ke C Bu. Terus untuk yang D-nya, yang C-nya Yang juga yang satu ya. Marcel lihat yang mana? Nggak boleh yang kiri ya. Jangan lihat yang ini, yang Yang D ini itu. Bang Bu, dari yang Yang kanan. dari start. Oke. Tapi saya melihat in-nya aja karena saya lupa. Yang mana? Kalau tadi kan, kalau mau menghitung derajat out, maka cukup menghitung anak dari not-not. Sekarang kalau derajat in, itu dari mana ya? Dari kalau kotak di atas itu apa ya, Bu? Yang mana? Yang A itu dari kotak atas yang A ini Bu, untuk menghitungnya. Kalau out kan yang dari ini kan Bu, yang BD kan. Itu A. In dari mana tuh? Coba cari cari patternnya. Kenapa A itu satu, B itu satu, C itu satu, D itu dua, F itu satu. Nah, kelihatan dari mananya sih? Ada yang ketemu nggak patternnya? Dari anak notnya bukan Bu. Contoh gimana? Kan kayak A tuh. Nah, A tuh nunjuk ke B berarti B-nya in-nya satu. Terus A di nunjuk ke B yang ini. ya, terus kan dia Oh, nunjuk ke B berarti B-nya itu in-nya satu. oke. Terus yang B kan nunjuk ke D berarti D-nya in-nya satu. Terus Oke. itu di yang A yang Yang B-nya D, dua. sorry. Yang D, Oh, derajatnya kan dua. Kenapa? Dari mana tuh kelihatan dua? oh yang D itu berarti dari B dua-duanya ngarah ke D Bu, in-nya. Ah, Terus oke. oh gitu. Betul, Galur ya. Jadi, manggilnya apa nih? Galur ya. Saya cuma manggil Galur aja depannya. Jadi, kalau derajat out tinggal hitung anaknya di not tertentu. Misalkan kita nanya nih, derajat outnya A berapa? Ya udah hitung aja anak A berapa. Derajat outnya D berapa? Ya udah hitung aja anak D. Itu derajat out. Nah, kalau derajat in yang kita lihat adalah seluruh anak. Ya kita hitung aja contoh derajat innya B berapa? Ya udah kita telusuri dari A, anaknya ada apa aja? Oh, ada B satu. Hitung nih. Ini B bukan? Bukan. Lanjut ke anak B. Ini B bukan? Bukan. Ini lanjut ke anak C. Ini B bukan? Bukan. Lanjut ke anak D. Ini B bukan? Bukan. Ini B bukan? Bukan. Lanjut ke F. Ada anak nggak ada? Oh, berarti B cuma satu kali kemunculannya. Itulah derajat out. Derajat in. Kenapa dia derajat ini dua? Karena di seluruh anak kemunculan dia ada dua. Yang pertama sebagai anak A, yang selanjutnya sebagai anak B. Gitu ya teman-teman. Jadi logiknya harus dapat dulu sebelum ngoding, kita harus tahu logiknya. Bagaimana cara mengetahui atau patternnya ketika kita ditanya derajat in dan derajat out dari sebuah node. Oke, masuk logika teman-teman? Punten Ibu, saya masih Boleh? belum paham Bu. Oke, saya ulang Tadi pakai saya gambar jelas. ya. Iya Saya Bu. ulang pakai gambar saya ya. Jadi misalkan nih teman-teman, kita coba menggambar multilink list. Di sini kelihatan nggak ya kalau saya coret-coret di sini? Bentar, pointer option, in color. Nah, kalau ini kelihatan, nih. Terlihat Bu. Oke. Contoh nih teman-teman, kita mulai dari awal ya. Misalkan saya punya graf, ada A, ada B, ada C, ada D. Nah, gambarnya begini ya. Hmm, startnya dari D. Nah, bayangin saya punya graf seperti ini. Yang teman-teman harus lakukan, kan disuruh ngoding nih. Ya, coding graf ini gimana? Maka yang harus teman-teman lakukan adalah mengubah gambar ini menjadi multilink list.
Nah, sekarang pertanyaan saya, multilingual list itu kan ada parent dan child yang kayak tadi ya. Berarti kira-kira berapa jumlah parentnya? Ada 4, Bu. Oke, kenapa 4, Sal? Ada, kan parentnya di situ ada A, B, C, sama D. Good. Kenapa 4? Karena note-nya ada 4. Jadi pertama note D, karena startnya dari D. Kemudian kita ke A, ke B, ke C. Nah, ini urutannya sangat tergantung kemunculan ya, tapi ini karena kita disuruh gambar doang, boleh langsung seperti ini. Jadi startnya di D. Nah, ini baru link list biasa, karena ini multi link list, yang tengah-tengah ini adalah pointer anaknya. Nah, pertanyaannya, D bertetangga dengan siapa aja? A sama C, Bu. Oke, maka dia akan punya anak A, lalu C. Yang A bertetangga dengan siapa? B sama C. Oke, B, lalu C. B bertetangga dengan siapa? Nggak ada, Bu. Ke C, ada. Ke C. Ada ya, ke C, 1. Aduh, gede banget. Terus C bertetangga dengan siapa? Ke B, Bu. Ke B. Oke. Sekarang yang ada di kepala teman-teman sebagai programmer adalah gambar yang kanan. Oke. Nah, pertanyaannya sekarang, menggambar multilingualisnya sudah bisa, lalu tiba-tiba ada soal. Coding dong, bagaimana ngitung derajat in dan derajat out. Nah, sebelum sebelum kita ngoding, kita harus paham dulu derajat in itu apa, derajat out itu apa. Contoh, not D, derajat innya berapa? In-nya itu 2, out-nya 0. Ya, Marcel kebalik lagi. Eh, in-nya, out-nya 2, no. In-nya 0. Ya, ini tuh yang masuk ke dalam dirinya ya, 0. Sorry, Bu. Sorry, nggak kelihatan. Siap, nggak apa-apa. Kemudian outnya itu 2. Oke, sampai sini dulu teman-teman harus paham agar tahu hubungannya dengan gambar yang kanan. Yang C innya berapa, outnya berapa? Out-nya 1. Outnya 1. In-nya 0. Nah, ini ya, 1 ini doang. Terus yang menuju ke dia ada 3. Yang ini Oh, ada 3. ada 3 ya. Oke. Yang B innya berapa, outnya berapa? In-nya dia ada 2, Bu. I-nya Mm-mm. satu. E-nya dua. Dua dari Out-nya mana? itu Ini 2 nih. 1. Oh iya. Outnya 1 ya. Ya, yang ke C. Kayak yang A, innya berapa, outnya berapa? In-nya 1, out-nya 2. Oke, innya 1 nih, outnya 2. Karena yang keluar dari dia ada 2. Nah, dengan melihat gambar ini, manusia jago banget tuh ya, kayak teman-teman tadi. Pertanyaannya, ketika ngoding, kita akan memberikan eh, komputer kita representasinya yang kanan nih, yang ini nih. Nah, jadi gimana ya ngasih taunya, ngitungnya gitu. Nah, untuk derajat out, itu gampang. Karena derajat out itu sudah kita modelkan sebagai anak nih, contohnya. Berarti kalau derajat outnya D, tinggal hitung anaknya. 1, 2, oh berarti derajat outnya 2. Coba not B, berapa derajat outnya? Kita lihat, kita cari B, ketemu di sini, terus kita hitung anaknya 1. Oh iya, derajat outnya 1. Sama ya, tuh, sama. Ya udah deh, not A, derajat outnya berapa? Hitung anaknya. Ini A, 1, 2. Berarti derajat outnya A itu 2. Nah, sama kan? Artinya, kita cukup menghitung anak dari setiap node untuk menentukan derajat out si node tersebut. Sampai sini clear? Derajat out? Derajat out-nya udah, Bu. Masih Oke. bingung di ini sih, Bu. Nah, sekarang gimana nih derajat in? Nah, derajat in itu, contoh nih, A derajat in-nya 1. Teman-teman tinggal lihat dari seluruh anak. Hitung berapa kali kemunculan A. Ada berapa A?
Ada satu. Ada satu, berarti derajat ininya satu. Si A. Jadi kemunculan A di anak. Dari seluruh anak. Ini ya, satu. Sekarang coba, berapa derajat innya C kalau lihat dari gambar? Ada 3. 3 kan? Berarti 1, 2, 3. Derajat outnya, innya B berapa? Ada 2, Bu. Ada 2, 1, 2. Nih, sama ya dengan ini tuh. C juga sama tuh. Derajat innya yang belum apa? D berapa? Enggak ada. Nggak ada. Nah, benar kan? Gitu. Itu logiknya. Aman? Dan Bu mau tanya lagi Bu. Boleh. Berarti yang di gambar yang kedua yang gambar itu D-nya itu walaupun dia start itu in-nya tuh nggak masuk. Ya, karena ini yang atas ini hanya kayak info bahwa oh di graf ini ada not D, ada not A, ada not B, ada not C. Lalu tetangganya D siapa? Yang ada di bawah ini. Hubungan itu diwakili oleh anak gitu. Derajat in out itu kan hubungannya dengan age-nya kan. Nah, age itu ada yang ini. Di bawah ini age, yang ini tuh not-nya. Gitu. Oke, Oke. paham. Sip, coba nih saya tambahkan lagi case ya. Misalkan tiba-tiba nih, saya mau nambah data baru, not F. Apa yang saya ubah di gambar kanan? Itu F-nya arahnya kemana, Bu? Setelah Enggak, belum ada. Dia cuma F aja. eh, belum bisa ditambahin nggak sih, Bu? Karena dia udah nunjuk ke siapa-siapa. Bisa. Ingat nggak tadi kita punya not F yang nggak punya anak? Jadi yang kita Di lakukan samping adalah, C gitu, Bu. betul, ini kita sebut dengan insert last node. Nah, masih ingat ya insertan di link list? Jadi kita create node, create elemen node, kemudian kita insert last. Artinya F ada berada setelah C. Selesai. Ini kalau kita menambah node. Sekarang, saya mau hubungkan F dengan B. Apa yang kita ubah dari gambar ini? Dia outnya ada satu, Bu. Di mana? Di bawahnya. Oke, Di berarti bawah F F ada satu B. akan B. punya anak H, anak yang bentuknya H, yaitu huruf B. Oh, ternyata dia pengen lagi nih. Gede. Berarti di bawah B, Bu. Good. Nah, ini namanya insert last H. Kita bikin dulu elemen H-nya yang berisi huruf D, kemudian kita insertkan di elemen terakhir. Ini namanya insert last H. Nah, lagi ya. Oh, A connect ke F. Apa yang saya ubah? Berarti di A di bawah C ditambah F. Oke, berarti kita create dulu H-nya yang berisi huruf F, lalu kita lakukan insert last. Sampai sini logiknya paham? Paham, Bu. Sip. Itu namanya proses connecting, teman-teman. Ya, jadi kita belajar menghitung derajat in, derajat out. Lalu selayaknya struktur data, ada proses insert, ada proses delete. Nah, kalau di graf itu kita sebut dengan menginsertkan data dan menghubungkan si data. Jadi tadi F belum terkoneksi. Nah, berarti dia data yang belum terhubung dengan siapapun. Ketika kita koneksikan ke node B, maka itu prosesnya namanya koneksi, connection. Lawannya connection adalah disconnect. Ya, bisa jadi ya. Tadinya F memfollow B, tiba-tiba F sudah tidak memfollow B lagi atau sudah tidak terhubung. Nah, misalkan nih saya mau mendiskonekkan
ini, yang ini, nih, saya mau hapus nih. Apa yang harus saya lakukan terhadap gambar di kanan? Berarti si C dihapus dong, Bu, dihilangkan. Betul sekali. Berarti ini eh, akan dihapus yang ini. Nah, ini dihapus. Jadi dari B langsung ke F. Ada yang tahu nggak ini delete apa? Delete after. Betul, delete after. Karena kebetulan C-nya berada di antara. Sekarang saya mau memutuskan hubungan antara ini nih, H yang ini nih, saya mau hapus nih. Apa yang saya lakukan? Berarti A dihapus. Oke, kita cari dulu node D, ketemu node D di sini, lalu kita masuk ke node child-nya dan mencari ada A enggak. Ketika A ketemu, maka A dihapus. Sehingga D langsung anak pertamanya C. Ini delete apa ya? Delete first. Good, ini namanya delete first. Kemudian saya ingin menghapuskan lagi koneksi antara F dengan D. Nah, apa yang saya lakukan? Yang D di F itu dihapus, Bu. Berarti kita cari dulu F mana, gitu ya. Kita kan selalu mulai dari start, lalu kita cari F mana ya, jalan-jalan. Oh, ketemu F ada di sini. Setelah itu kita masuk ke dalam anaknya. Yang kita lakukan adalah mencari ada node D nggak? Ketemu node D di sini. Lalu kita hapus. Ini delete apa ya? Last. Last. Good, Marcel. Berarti ketika kita mendisconnect, ada berapa kemungkinan delete yang harus kita siapkan? 3, Bu. Good, benar banget. Jadi ketika mengkoneksi itu simple. Koneksi itu tinggal nambah anak ke bawah terus aja ya. Ini insert last namanya. Tapi ketika mendiskonekkan, kita harus menyediakan 3 delete karena kita tidak tahu nih ketika mendisconnect itu apakah harus manggil delete first, delete after, atau delete last. Itu teman-teman materi graf hanya itu codingnya ya, yang coding ya. Yang lain sifatnya cuma ilmu aja, maksudnya bukan ilmu, nggak pakai coding ya, lebih ke pemahaman. Jadi yang akan kita coding selama di graf itu mulai dari create node ya, membuat node baru, misalkan tiba-tiba di sini ada G, node baru, berarti kita akan bikin elemen node namanya, yaitu G, lalu kita insert lastkan si node tersebut. Kemudian G kita koneksikan ke D, berarti kita akan membuat sebuah H, elemen H yang isinya adalah D, lalu kita insert lastkan si H tersebut. Dan kita juga bisa melakukan yang namanya disconnect antar dua buah node. Maka yang kita lakukan adalah mencari dulu node yang akan kita disconnectkan. Misalkan A ingin didisconnect dengan B, maka kita finding node. Nah, itu proses mencari node namanya. Atau searching node, ketemu A di sini, lalu kita searching lagi H-nya. Ingat ya, searching node, yang ini searching H. Ketika ketemu B, maka kita lakukan delete. Tapi sebelum kita delete, kita identifikasi dulu ini mau delete apa ya? Delete first, delete last, atau delete after. Ternyata B ini adalah anak pertama, sehingga dia akan jadi delete first. Kemudian selain disconnect, selain connecting, disconnecting, teman-teman juga tadi sudah belajar gimana sih cara ngitung derajat in dan derajat out dari sebuah node. 4 hal itu yang menjadi proses yang utama di dalam materi graf. Ada yang ditanyakan teman-teman sampai sini? Punten Bu, saya masih belum paham tadi yang tentang disconnect itu Bu, masih belum paham. Oke, boleh. Kita ini ya, mana? Ini gambarnya hilang. Kok nggak bisa? Oh ini. Pointer option. Nah, saya ulangi lagi nih ya. Saya ulangi ininya mana nih? Pen. Saya gambar dulu. Misalkan saya punya ada A. Nah, ini sambil saya jelasin prosesnya dari awal ya, teman-teman. Bayangin data itu kan graf kondisi awalnya pasti kosong. Nah, ini start, dia kosong. Untuk membuat ini kita namanya create graph.
Kemudian kita buat nih, ada data akun pertama buat Instagram, namanya si A. Ketika note ini muncul, maka gambar yang terjadi adalah seperti ini. A menjadi start. Dia masih sendiri ya. Kemudian, akun B muncul. Akun A belum bisa memfollow siapapun karena di Instagram baru dia doang. Tiba-tiba akun B muncul. Apa yang kita lakukan? Apa yang harus digambar di kanan, teman-teman? Si apa? Ini tadi yang A itu namanya Note. not. Setelah Ah, not A itu dibuat not B. Oke, berarti kita buat dulu elemen note yang isinya B, lalu kita insert last note, gitu. Kemudian, misalkan sekalian wilayah C. Nah, apa yang dilakukan? Kita create note lagi, create elemen note, kemudian kita insert last kan. Sekarang kita mau bikin koneksi ceritanya. B memfollow A atau B bertetangga dengan A. Apa yang Anda lakukan di gambar? Berarti B itu dia outnya itu ada satu yaitu A. Nah, berarti kita bikin elemen H yang isinya A, di mana dia diinsertkan menjadi anaknya si B. Kemudian, B temenan juga sama C, atau bertetangga dengan C. Apa yang saya lakukan? Tinggal ditambahin C di bawah A. Sebelum ditambahkan C, kita buat C-nya dulu ya. Kita buat H-nya dulu yang isinya C. Baru kita insert last kan. Terus saya punya lagi D di sini. Apa yang saya ubah? D itu jadi kayak yang F tadi Bu, yang jadi last. Node ya. Kita bikin node, elemen node yang Ya. isinya D. Kemudian kita insert last. Terus D ke B. Berarti tambahin X-nya dulu terus isinya B. Oke, sorry ini lupa. H-nya adalah B dan dia akan menjadi anaknya D. Ini ya. Oh. Terus, nah saya mau mendisconnect. Jangan dulu mendisconnect. B memfollow balik. Apa yang dilakukan? Berarti anaknya ditambahin D gitu, Bu. Kita bikin dulu H-nya, yaitu D. Lalu kita apakan? Insert last. Gitu ya. Oke, dari sini terlihat bahwa B bertetangga dengan A, D, dan C. Kelihatan dari sini ya. Tuh. Dan D bertetangga dengan B. Nah, kelihatan dari sini. Sedangkan A tidak bertetangga dengan siapapun karena nggak ada yang panah keluarnya. Yang C juga tidak bertetangga dengan siapapun. Nah, sekarang saya mau disconnect nih ceritanya. Saya ingin mendisconnect hubungannya. Gitu. Misalkan nih, yang si B, saya mau mendisconnect dengan A. Artinya saya mau menghapus hubungannya atau edge-nya. Berarti secara gambar, apa yang saya lakukan? Si A itu dihapus Bu. A yang mana? Ada A dua yang A. di HB apa? Itu apa sih Oke. namanya? Yang ini nih, yang parent ini namanya node, yang bawah itu namanya edge. Oh, oke, Pak. Nah, gitu ya. Oke, berarti yang kita hapus yang ini kan? Nih, yang ini ya, yang kita hapus. Betul? Betul, Pak. Oke, gimana sih caranya proses alur logiknya? Pertama, kita searching dulu, kita cari dulu mana node B. Ketika kita cari, ketemulah di sini, lalu kita masuk ke list child-nya. Karena kita ingin memutuskan hubungan B dengan A, sedangkan B itu punya banyak hubungan, berarti kita harus searching.
Dicarilah, ternyata A ada di anak pertama. Berarti kita panggil delete First, Bu. H, tapi yang First, Bu. first. Betul. Ternyata bisa juga B di disconnect dengan D. Berarti kita lakukan hal yang sama. Cari B-nya ketemu, cari D-nya ketemu. Ternyata di sini. Kalau kita mau hapus D, berarti ini manggil proses delete apa? Delete H plus. Good. Karena dia elemen terakhir. Ternyata B juga bisa didisconnect dengan C. Kita cari B-nya di mana, ketemu, kita cari C di childnya. Ternyata ada di sini. Kalau ini delete apa? After, Bu. Delete H after. Ya, delete after karena dia berada di antara elemen. Begitulah kemungkinan proses-proses yang terjadi ketika kita mendisconnect. Karena kita nggak bisa prediksi ya. B disconnect dengan C itu, C-nya posisinya di mana. Jadi kita harus melakukan if then nanti itu. If dia anak pertama, then yang kita panggil delete H first. Else, if dia anak terakhir, yang kita panggil delete H last. Else berarti after. Berarti si C ini contohnya. Kebayang, Mas, yang tadi bertanya sudah lebih jelas sekarang? Atau masih ada yang kurang jelas? Boleh tanya. Cukup jelas Bu, tapi yang delete yang C itu berarti Hmm? dia delete-nya next first H-nya itu ya Bu? Bukan. Nah, masih ingat nggak delete after tuh yang dibutuhin ketika kita delete after tuh ada satu poin terpenting banget yang harus diketahui. Ada yang ingat ini? Ada yang ingat? Pointer prej. Jadi, delete after itu adalah proses di mana kita akan mendelete data setelah pointer tertentu. Nah, pointernya biasanya kita sebut dengan prej. Contoh nih, ini contoh aja ya. Kalau prejnya, prej itu aja predecessor ya, singkatan dari predecessor. Lakukan delete after pada list yang atas nih. Misalkan bayangin aja listnya cuma yang atas ya, nggak punya anak. Kita ingin mendelete after kan si list ini di mana price-nya diketahui ada di node B. Berarti yang kita delete siapa? Apakah Yang yang C kita Bu. delete? Betul sekali. C ya. Delete after price. Jadi delete after itu adalah delete after pointer tertentu. Nah, biasanya pointernya namanya price. Berarti yang kita delete itu sebenarnya si C ini. Nah, gimana kalau yang seperti ini di chart? Sama, ketika kita sudah ketemu C ada di sini, misalkan pointer yang mencarinya adalah find. Si pointer find ini berhenti di sini. Nah, kita akan identifikasi ini delete apa ya? Oh, ini delete after. Kenapa delete after? Ya, karena dia bukan anak pertama dan dia bukan anak terakhir. Apa yang dilakukan? Ya, kita panggil delete after. Pertanyaannya, delete after kan butuh prej. Prejnya mana, Bu? Maka yang kita lakukan adalah looping dari anak pertama hingga sebelum si C itu sendiri. Jadi nanti ketemu deh prejnya di sini. Nanti detail codingannya akan saya jelaskan ya, teman-teman, tapi lebih enak di kelas. Kalau sekarang saya ingin teman-teman belajar logiknya dulu, karena harusnya delete first, last, after itu sudah teman-teman kuasai. Jadi yang sekarang tinggal nge-refresh aja tentang pemanfaatan delete tersebut atau insert tersebut. Nanti saya ajarin di kelas, mulai dari create node ya, bikin elemen ya. Mungkin sudah pada lupa, udah pada shift del materi listnya. Jadi bagaimana membuat node ini, kemudian bagaimana membuat edge yang ini, kemudian bagaimana melakukan insert node, insert last node, bagaimana menginsert last edge ya, kalau nambah edge di sini, bagaimana melakukan delete first edge, delete last edge, dan delete after edge. Dan kemudian jangan lupa tadi juga kita memanfaatkan proses searching kan ya.
searching di Note dan searching di Child atau di Edge. Nah, itu juga kita akan bikin codingannya di kelas. Setelah semua codingannya lengkap, maka kita bisa panggil-panggil tuh si proses-proses kecil tadi untuk melakukan disconnect, connecting, dan nanti kita akan belajar menghitung derajat in dan derajat out di kelas. Yang penting sekarang logiknya nyampe dulu. Oh, ternyata ketika graf gambarnya begini, langsung programmer tuh di kepalanya seperti ini. Ketika ada node baru, maka langsung kebayang, oh ini nambah node, oh berarti nambah parent di atas nih, berarti nambahnya di sini. Oh ini mengkoneksikan, oh berarti ini nambah anak nih, nambah anaknya di mana nih gitu. Nah itu yang saya harapkan logik itu nyampe. Kalau dari tadi saya dengar pada ngejawab sih, alhamdulillah pada ngerti ya, minimal yang open mic sudah mewakili teman-temannya yang lain bahwa materi dari saya cukup mudah untuk difahami. Kalau urusan ngoding itu beda cerita ya teman-teman. Kita ngebulnya di kelas aja nanti. Minggu depan kita ketemu minggu ini kita ketemu hari Jumat. Silakan bawa snack, bawa kopi, bawa apa, pokoknya amunisi lah ya yang menjaga kewarasan agar ketika ngoding kita bikin algoritma, teman-teman tidak cepat lelah otaknya. Silakan disupport dengan makanan-makanan yang nggak bikin ngantuk. Begitu teman-teman. Ada yang mau tanyakan sampai sini? Alhamdulillah paham Bu, terima kasih. Alhamdulillah. eh Jika tidak ada yang tanyakan, saya nggak Bu, tahu nih. Ya, oh ya boleh boleh. aku mau nanya, mau make sure lagi buat kuis tuh jadinya kapan, Bu? Buat quiz Jumat ini kan ya? Oh, Jumat Jumat ini ya. kuis saya mah cuma ini ya, cuma 20 menit kuisnya. Itu materinya yang ini aja kan, yang Q ya? Ya, stack Q. Oh, stack Q. Oke. Siap, Ah, Bu. ya. Pokoknya teman-teman kuasai Q itu mulai dari deklarasi, create queue, create elemen, NQ, DQ, minimal banget itu. Saya akan nanya cuma di sekitar itu. Kalau yang stack, deklarasi, create, push, pop, ya kayak gitulah. Yang standar basic itu aja. Jadi soalnya cuma dua atau tiga atau empat, gimana mood saya aja. Tapi sebentar sih kalau kalau apa kemungkinannya cuma 20 menit atau 30 menit maksimum. Setelah itu istirahat setelah kuis 10 menit. Baru kita lanjutkan ke materi coding graphnya. Ada yang tanyakan sampai sini, teman-teman? Saya nggak akan jelasin coding di sini. Sebenarnya videonya juga ada sih. Saya ngejelasin coding graph full dari awal sampai akhir. Bu Hani juga ada di LMS. Kalau teman-teman mau penasaran gitu ya, pengen curi start duluan. Bukan curi start sih, ini kan udah termasuk telat kita teh ya. Silakan bisa lihat di video biar nanti pas hari Jumat teman-teman nggak ngebleng-ngebleng teing gitu ya, udah ada persiapan terkait logik, proses dan algoritma dari video yang di LMS. Begitu teman-teman. Bu, Saya nggak akan ya gimana? tadi belum nggak tahu sih udah dibahas apa belum, tapi kalau yang 1 ke M atau N to M gitu-gitu tuh maksudnya apa, Bu? Jadi gini teman-teman. eh Multilingual list itu namanya juga multilingual list ya. Multilingual list itu adalah list yang oke. Ntar saya sebenarnya ini ada slide khususnya. Bentar, ini gimana caranya? Kok? Bentar ya, mana tadi slide? Nah, jadi seharusnya teman-teman saya itu ngajarin ke teman-teman startnya dari multilingual list. Namun karena kita sudah cukup telat, jadi saya lakukan mix. Mana ya share screen? Oh ini dia. Nah, ini sekilas teman-teman, nanti detailnya akan saya bahas di kelas ya. Sudah ada di layar nggak slide multilingual list? Ada, Bu. Oke, jadi pertama tadi kita udah bahas langsung ya loncat banget ya. Belum diajarin multilingual list, langsung diajarin multilingual list pada graf. Karena lebih efektif begitu teman-teman dan memang kita udah telat ya karena kebanyakan libur. Nah, jadi multilingual list itu adalah sebuah list yang memiliki hubungan dengan list lainnya. Dia ada dua jenis, 1 ke N dan N to M ya. Nah, ini contohnya 1 ke N. Nah, gampangnya, aduh ini langsung coding, ini nggak enaknya pakai slide tuh gini. Nah, ini contohnya.
Saya punya list 1 berisi data mahasiswa, mahasiswa A, mahasiswa B, mahasiswa C, mahasiswa D. Kemudian saya juga punya data kelas yang disimpan di list kedua, yaitu list kelas X, kelas Y, dan kelas Z. Kita tahu bahwa hubungan antara mahasiswa dengan kelas itu ada erat kaitannya, yaitu setiap mahasiswa pasti menjadi anggota dari kelas tertentu, ya. Satu mahasiswa pasti punya satu kelas dan satu kelas punya banyak mahasiswa. Itu yang disebut dengan 1 ke N. Ya, jadi satu mahasiswa punya satu kelas, jadi nggak mungkin dia berada di 2 kelas, tapi satu kelas itu punya banyak mahasiswa. Nah, ini harusnya udah dibahas juga di kalian udah ngambil BASDAT belum ya? Ada mata kuliah BASDAT nggak? Pemodelan Udah, basis data. Ada. udah. Ada, Bu. Oh, berarti familiar ya dengan kata 1 ke N, M ke N. Nah, jadi ini contohnya saja. Terus gimana nih ngehubungin mereka? Nah, banyak cara untuk membuat kedua buah list ini terhubung. Nah ya, ini contoh pertama adalah paling simpel, kita membuat data pointer di setiap mahasiswa. Tujuannya buat apa? Untuk menyimpan alamat dia itu belong to kelas mana. Gitu. Contoh, oh, mahasiswa A dia di kelas X, ya udah pointernya menyimpan elemen X, alamat elemen X. Mahasiswa B dia menyimpan dia adalah anggota kelas Z, ya udah berarti dia menyimpan pointer ke elemen kelas Z. Ini namanya multilink list dengan hubungan 1 to N. Ya. Jadi satu mahasiswa berada di satu kelas, tapi satu kelas punya banyak mahasiswa. Contohnya nih ya, nah ini contoh. Si Z, kelas Z punya 2 mahasiswa, yaitu B dan D. Artinya N. Ya, N itu artinya lebih dari 1. Ini contoh yang paling sederhana. Dan kalau di Tubes ini, nggak dikeluarin deh kalau tidak salah di Tubes. Ini cuma jadi contoh aja. Oke, ini nanti saya jelasin di kelas ya. Saya kasih logiknya dulu. Nah, sekarang saya ingin menyimpan data antara student dengan course. Student dengan mata kuliah. Satu mahasiswa punya banyak mata kuliah. Dan satu mata kuliah punya banyak mahasiswa. Contohnya, satu mahasiswa, kalian kan pasti ngambil mata kuliah nggak cuma 1 biji ya, 1 semester. Ada 7. Dan misalkan salah satu mata kuliahnya struktur data. Sedangkan struktur data itu juga punya banyak mahasiswa yang ngambil dia. Nah, itu hubungannya berarti M ke N. Banyak ke banyak. Satu mahasiswa punya banyak mata kuliah, dan satu mata kuliah punya banyak mahasiswa. Kalau yang tadi 1 ke N, kenapa? Karena satu mahasiswa belong tuh satu kelas. Kelasnya yang punya banyak mahasiswa. Nah, itu gimana ngegambarinnya ya kalau M ke N? Nah, kalau ke M ke N, ngegambarinnya kayak gini. Nah, saya ulang ya. Kalau tadi 1 ke N, kita cukup punya 1 pointer. Masalahnya, mahasiswa A bisa jadi dia mengambil course-nya mata kuliah X, ini mata kuliah ya, mata kuliah Y. Kalau cuma 1 pointer gini, nggak mungkin 2 panah, karena cuma ada 1 pointer. Maka yang dilakukan adalah membuat anak. Nah, kayak gini. Nah, ini contoh yang kita bahas dari tadi. Ini M to N relation. Jadi si A punya ngambil mata kuliah X dan mata kuliah Y. Si B nggak ngambil mata kuliah semester ini, mungkin dia cuti. Mahasiswa C mengambil mata kuliah Y. Mahasiswa D mengambil mata kuliah X dan Z. Gitu. Ini yang namanya MCAN. Salah satu saja ya, salah satu model aja. Dan ini yang akan kita explore di graph. Gitu. Dan tugas kalian juga kalau yang memilih model, ini model berapa ya? Model ketiga kalau nggak salah ya. Ya, tipe C. Tugas tipe C itu yang ini. Saya lanjut ya. Ini nanti codingannya saya jelaskan di kelas. Isinya teks doang dong. Nah, ada juga beberapa jenis lain. Nah, di sini ada nih.
di slide ini. Nah, ini contohnya. Wah, nikmat sekali ya. Ini di tipe berapa ya? Saya lupa. Tipe B apa? Jadi dia tidak menyimpan informasi mata kuliah. Jadi si A ini nggak langsung kelihatan nih mata kuliahnya apa, tapi dia cuma ngasih info pointer aja nih, pointernya. Oh, mata kuliah X. Setelah itu di mata kuliah siapa? Oh, mata kuliah Y. Gitu. Jadi bedanya dengan yang tadi, yang disimpan bukan datanya, tapi pointer saja. Gitu. Ini contoh M to N dengan bentuk yang berbeda. Dan ini lebih efektif ya, teman-teman, ini lebih efektif. Tapi kita tidak akan menggunakan ini di pemodelan graf. Tapi tugas kalian yang milih ini ya dapat yang ini. Dan lebih ribet ya, jadi makanya nilainya lebih nih. Nah, itu teman-teman nanti kita latihan juga yang ini di kelas. Tapi secara umum itu bedanya 1 ke N dengan M ke N dalam bentuk multilinked list. Apakah menjawab? Sudah, Bu. Makasih. Oke. Sip. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Saya Bu mau ini mungkin request aja sih Bu. Kalau punya ini Bu beberapa latihan soal gitu bisa ini Bu tolong ditambahin di LMS mulai dari materi awal mungkin sampai mungkin materi akhir ini. Tapi nggak usah dinilai Bu. Jadi cuma ditambahin aja biar kita bisa brainstorming ngerjain gitu. Materi awal tuh maksudnya apa? Yang saya Ya, ajar. kalau yang dari SLL ada Bu. Oh, bukannya ada ya? PG gitu. Tapi kurang sih Bu menurut saya. Oh, gini aja teman-teman. Saya biasanya kalau di kelas itu bawa LKS. Jadi saya printkan teman-teman 1 lembar atau 2 lembar. Memang soal yang udah saya siapkan untuk membantu teman-teman memahami materi. Jadi kayak LKS tapi dikerjain bareng gitu. Nanti saya bawa insya Allah, tapi mungkin nggak bisa dari materi list ya, list karena udah banyak banget nanti yang kalian kerjakan. Tapi file-file soal dan jawab dan semua LKS itu saya udah punya kunci jawabannya. Biasanya saya share di LMS, tapi setelah kita kerjakan. Nanti saya coba apa test the water ya hari Jumat. Saya akan bawakan teman-teman insya Allah LKS untuk multilink list dan graph. Kita coba belajar dari sana. Setelah teman-teman ngerasa, oh iya kayaknya ini lebih enak begini, nanti akan saya share semua LKS dari materi link list. Eh, tapi mungkin file ya bentuknya, jadi bukan bentuk soal di LMS. Jadi cuma file, kemudian ada kunci jawabannya. Kayak gitu nggak apa-apa? Iya nggak apa-apa Bu. Oke, siap. Mohon nanti diingetin aja, tapi biar nggak muntah-muntah, saya fokus dulu ke multilink list dan graph. Nanti setelah itu saya akan share sisanya yang materi sebelum saya yang mengajar. Semoga bisa membantu teman-teman merefresh, terutama yang CLO 2 kali ya, karena kan belum asesmen tuh. Gitu. Tapi link list butuh sih teman-teman, kayaknya kalau yang CLO 2 ini, CLO 3 maaf, graph itu kalau link listnya nggak dapet, wah berat banget. Sekalian buat persiapan tugas besar juga ya. Nanti saya coba refresh lagi lah link listnya. Kalau dibutuhkan, kalau teman-teman merasa, oh ya Bu, saya udah lupa, udah atau kemarin nggak nanggep, boleh nanti kita bahas kembali. Kita pelan-pelan aja di graf ini. Oke. Ada lagi teman-teman yang mau ngasih masukan? Sebenarnya kan kita sampai jam 9. Ya sekitar jam 9 ya. Iya, 9, 1 jam sisanya, 50 misalnya untuk latihan. Latihannya sudah ada di LMS, teman-teman bisa coba mengerjakan. Tapi saya nggak yakin kalian bisa ngerjain karena codingnya baru nanti hari Jumat ya kita belajari. Tapi kalau mau lihat-lihat boleh, mau nonton boleh. Eh, Kalian masih punya waktu untuk mata kuliah saya malam. Cuma kalau malam nggak efektif ya, teman-teman boleh nonton videonya. Saya sangat menyarankan sekali karena logik kalian udah oke banget nih, paham logik nih ya. Saya sangat sarankan teman-teman untuk menonton videonya Bu Hani sebelum hari Jumat agar di Jumat itu teman-teman tidak ngeblank karena bakalan banyak sekali algoritma yang akan kita bahas dan saya mengasumsikan link listnya sudah lulus ya. Jadi kalau misalkan ternyata nih di hari H banyak yang lupa link list, ya mungkin grafnya jadi tersendat, nggak masalah ya. Saya akan jelaskan ulang kembali beberapa hal di link list
agar grafnya lancar. Jadi wayahnya teman-teman harus semangat untuk menonton video, mengulang kembali video di LMS jika memang merasa ada materi-materi di CLO1 yang kurang teman-teman pahami. Kalian boleh banget juga nanya ke saya ya di kelas nanti kalau penasaran terkait hal tertentu di link list yang kalian belum nangkep gitu. Dan saya bahas di kelas seakan-akan kalian udah ngerti gitu ya. Feel free to interrupt saya nanti, sampaikan, Bu maaf yang ini kami lupa atau sudah lupa, boleh dijelasin kembali nggak? Boleh banget. Gitu teman-teman. Ada yang tanyakan lagi? Sebelum saya close, sisa 50 menitnya sifatnya belajar mandiri di LMS ya. Ada video-video tentang multilink list. Saya sarankan nonton multilink list dulu, jangan yang graph dulu, multilink listnya dulu. Ada yang tanyakan? Nontonnya boleh sekarang, boleh besok, terserah ya, karena nonton mandiri. Ada yang tanyakan? Gak ada ya? Oke, kalau nggak ada, saya cukupkan kegiatan malam hari ini. Eh, karena saya nggak yakin kalau saya bahas codingan sekarang akan nangkep. Bukan mau underestimate ya teman-teman, tapi biasanya kalau malam begitu. Tadi juga beberapa sampling saya lihat teman-teman yang join tuh sedang di mana, entah di mana gitu, lagi jalan, lagi apa, lagi beraktivitas, jadi takutnya nggak efektif. Silakan teman-teman cari waktu yang firm, yang nyaman untuk menonton video dari Bu Hani. Dan jika ada yang bingung bisa ditanyakan di hari Jumat ini kita ketemu insya Allah. Nah, terima kasih atas atensinya. Tadi saya sudah catat beberapa nama ya. Marcel, Falah, Raffi, Abdullah, Galur. Ada yang belum tersebut nggak tapi sempat speak up? Sempat open mic. Apakah ada? Oke, nggak ada ya. Berarti 5 orang ini menemani saya hari ini. Udah ya, udah saya share. Walaupun paling banyak yang ngomong Marcel, tapi saya ratakan saja ya, teman-teman. Masing-masing dari 5 orang itu mendapatkan plus 10 untuk kuis CLO3-nya atas keaktifannya hari ini. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sehat-sehat selalu. Terima kasih. Makasih banyak juga. Sama-sama.